Ya, teman-teman semuanya dari pola hidup sehat ya, dari pola hidup sehat, WA group atau komunitas pola hidup sehat akhirnya punya turunan ya. Ada WA group diabetes, kanker, tulang dan syaraf serta holistik. Nah, yang turunan ini semuanya dua arah, ada pembina, ada mentor, dan jujur juga saya tidak banyak terlibat menjawab atau merespon di WA2 group karena keterbatasan dari waktu saya ya. Tapi saya membuka WA group ketika ada yang komitmen ya, teman-teman luar biasa yang mereka bersedia untuk menjadi admin, mentor, dan saya lihat cukup aktif sekali. Nah, di pola hidup sehat memang sengaja satu arah supaya mencari materi gampang. Kedua juga supaya cuma satu aliran, yaitu aliran pola hidup sehat dari saya. Karena olah nafas itu banyak sekali alirannya. Ya. Nah, yang saya ajarkan, yang saya tahu, yaitu dari Wim Hof dan dari Jon Kabat-Zinn. Ya. Saya tidak tahu apa itu senci, saya tidak tahu apa itu yang lain-lain lagi. Ya. Ada yang tahu tapi nggak setuju. Ada yang tahu tapi saya bingung, ya malah saya mau undang sekalian, bukan berarti saya sudah setuju. Nanti komentar saya ya setelah saya mendengar saja bersama juga teman-teman ya, saya akan hadirkan. Masalah setuju apa tidak ya nanti kita lihat saja, karena saya pikir semuanya teman-teman cukup dewasa untuk memilah atau akhirnya memutuskan mana yang diyakini dan mana yang tidak ya, termasuk juga dengan pelajaran saya ya. Ini WA group gratis, nggak cocok dengan pelajarannya, ya mundur, cocok ya ajak-ajak yang lain. Ya, yang ikut banyak saya nggak untung, yang ikut dikit saya nggak rugi, gitu ya. Tapi saya mau berbagi. Tentu saya berbagi ya apa yang saya yakini, ya, termasuk yang misalnya di pola hidup sehat kan memang lintas agama, lintas keyakinan. Tapi ada WA group yang memang saya dirikan sebelum ada pola hidup sehat yang namanya keluarga bahagia, yaitu adalah Kristen, dan itu dua arah. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan mengenai olah nafas, meditasi, tentu di sana saya membahasnya berbeda, bahwa ada hal-hal yang saya tidak setuju. Tadi ketidaksetujuan itu saya tulis dan saya post di WA group keluarga bahagia. Saya tidak post di pola hidup sehat. Karena di situ ada yang setuju, ada yang tidak, dan saya tidak membawa pada perdebatan atau pertengkaran mengenai keyakinan. Karena memang olah nafas itu sebenarnya tidak terlepas dari keyakinan. Ketika kesehatan itu yang diharapkan dari sisi mindset, dari sisi kesembuhan roh, ya, atau soul, atau batin, atau nyawa. Ketika yang diharapkan selama ini sudah berbulan-bulan adalah tubuh jadi alkali, gitu ya. Yang ngomongnya Wim Hof, dah nggak mengutik-utik areal keyakinan. Ketika yang diharapkan adalah keseimbangan hormonal, ya saya bawa pelajarannya Jon Kabat-Zinn yang membawa pada ketenangan batin membawa pada keseimbangan hormon menyembuhkan sakit penyakit autoimun, penyakit yang berhubungan dengan keseimbangan hormon seperti rontok rambut, seperti jerawat yang berlebihan, bahkan terciptanya sel membelah error atau kanker yang banyak dibahas juga dari olah nafas Wim Hof dan Jon Kabat-Zinn. Tapi ketika mulai masuk era di mana mulai bergabung ya beberapa program, ya terutama kemarin ketika saya diajak Bu Sinta bergabung dalam programnya, lalu ada Pak Saiful Karim, dan dalam kerangka pelajaran itu ya saya tunjukkan kemarin kita akan sempat belajar mengenai 5 level kesembuhan, di mana ada areal badan, energi, mental, intuitif, lalu ada spirit. Nah, begitu nyangkut spirit ini, wah ya memang sebenarnya itu yang paling atas dan mempengaruhi seluruhnya, maka saya juga seperti istilahnya tuh, wah ini mesti dimasukin juga, gitu ya, areal spirit. Tapi kan saya sudah komitmen dari awal bahwa pola hidup sehat ini adalah lintas agama. Jadi saya harus konsisten dengan apa yang saya janjikan, maka tidak membawa sesuatu yang keyakinan. Nah, gimana bisa masuk area roh, tapi
tidak membawa keyakinan? Ya bisa, di mana keyakinannya itu saya bawa kepada Tuhan. Yang di luar Tuhan atau abu-abu, tentu emang saya juga tidak setuju, gitu ya. Misalnya Tuhan itu, maaf nih ya, bagi yang setuju ya, tapi saya tidak setuju. Misalnya Tuhan itu energi, enggak. Tuhan itu ada kuasanya, kuasanya melebihi energi. Memang ada hukum bahwa energi itu kekal, gitu kan, dari energi yang ada di batu bara menjadi energi panas, lalu karena panas sekali menjadi energi cahaya, jadi energi itu kekal. Dan Tuhan juga kekal. Tapi energi yang kekal dan Tuhan yang kekal apa sama? Kalau bagi saya beda. Nah, Tuhan itu bagi saya pribadi. Di dalam pribadi Tuhan, Tuhan ada kuasa. Ya. Dalam pribadi saya punya lukisan, tapi lukisan bukan saya, itu karya saya. Dalam seorang Jarod saya ada pemikiran, tapi pemikiran itu bukan saya. Saya ya saya pribadi. Saya punya pemikiran. Tuhan punya pemikiran. Tuhan punya kuasa. Memang Musa waktu ketemu Tuhan ya menampakkan diri dalam bentuk api, ya, tapi Tuhan bukan api menurut saya. Ya, Tuhan adalah pribadi. Nah ini dalam arti ini keyakinan saya. Yang kalau saya ngajar tentu yang saya ajarkan adalah keyakinan saya. Nah, berbicara mengenai yang temanya kan rangkaiannya adalah soul healing and miracle, kesembuhan roh, kesembuhan hati nurani, dan mujizat kesembuhan. Nah, masuk di areal ini itu pun tentunya nanti yang saya ajarkan bukan teori dari siapa-siapa, gitu ya. Walaupun ada, saya ulangi lagi ya, teori dari misalnya Dr. Dietrich Klinghardt, di mana namanya kesembuhan areal spirit itu ya meditasi dan doa. Tapi sekali lagi saya tidak menyampaikan teorinya Dr. Dietrich Klinghardt. Saya menyampaikan ya teori saya, pelajaran saya, dan keyakinan saya. Dan sekarang ini adalah episode yang kedua. Jadi akan saya mengulang 2-3 menit pelajaran sesi yang sebelumnya, di mana saya sampaikan mengenai Ayub. Saya mengambil keputusan pelajarannya, runutnya, ceritanya, yang bakal cerita bersambung ini dari kisahnya Ayub. Saya pilih Ayub karena Nabi Ayub ini saya sebut Nabi agama samawi, gitu ya. Kenapa? Karena menurut data sejarah yang di sesi pertama saya tunjukkan paling nggak dari Alkitab versi saya, gitu ya. Ayub ini hidup pada zaman Abraham dan Ayub menyebut Tuhan, gitu ya. Kata Tuhan dalam kitab Ayub pun berbeda dengan pada kitab-kitab yang lain. Karena Ayub ada sebelum bangsa Yahudi ada. Alkitab orang Kristen ada 66 kitab, yang di depan itu ditulis Musa, Kejadian, Bilangan, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya itu oleh Musa tulis. Tapi Ayub ini ada banyak versi, ditulis oleh Ayub sendiri, ditulis oleh pada zaman Isra waktu terjadi pengumpulan kitab-kitab. Tapi berbagai versi siapa dan kapan Ayub ditulis, semuanya sepakat bahwa Ayub hidup pada zaman Abraham. Karena dari data yang ada, syair yang ada, gaya syair, catatan sejarah, nama Tuhan yang dipakai dalam tulisan itu, ya, Ayub hidup pada zaman Abraham. Abraham punya anak Ishak dan Yakub. Yakub punya anak 12, merantau ke Mesir, jadi Bani Israel atau bangsa Israel. Kemudian ada agama Yahudi, kemudian ada agama Kristen. 2000 tahun setelah Ayub hidup, baru ada agama Kristen ada. Tambah 700 tahun lagi baru ada agama Islam ada. Jadi kalau saya bicara Ayub, ini sebenarnya kan pada zaman Ayub dia sebut Tuhan tuh Tuhan siapa ya? Ini PR dari saya untuk ngajak teman-teman berpikir gitu ya. Atau waktu Adam itu bilang Tuhan, Tuhan namanya siapa ya? Yang disebut pada waktu itu gitu ya. Itu bisa menjadi PR bagi kalangan agamis. Tapi memang kita nggak mau bahas hal itu ya. Yang saya bahas adalah kisah Ayub ini bolehlah kita pakai untuk kisah kita bersama. Karena di Islam juga ada Nabi Ayub, ayat-ayatnya ada juga kan gitu ya. Nah, di sesi yang pertama kemarin apa yang saya tunjukkan mengenai Ayub ya, ini yang saya tunjukkan, lalu kita akan lanjutkan ya, karena akan saya jadikan bahan untuk mengambil alur pemikirannya ya. Saya itu nanti akan lebih banyak saya comot-comot
ilmu-ilmu, konsep-konsep, pengalaman di dalam kerangka itu, gitu ya. Tapi kerangkanya memang saya mau pakai kisahnya Ayub. Nah, apa yang kemarin saya sampaikan di sesi yang pertama, saya ulang sebentar ya. Kemarin saya sampaikan bahwa Ayub itu singkat cerita akhirnya mengalami kesembuhan dan dikatakan bahwa Ayub hidup 140 tahun lagi, punya anak 10, 7 laki-laki, 3 perempuan, harta kekayaannya semuanya 2 kali lipat dari dulu sebelum mengalami malapetaka. Dan itu terjadi setelah Ayub itu berkata di Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, bagi saya inilah bentuk dari yang namanya kecerdasan spiritual. Bentuk dari namanya soul healing, kesembuhan jiwa. Bahkan kalau saya melihat dari pelajarannya John Kabat-Zinn mengenai meditasi, bahwa tujuan meditasi adalah perjalanan spiritual seumur hidup. Kalau Pak Saiful Karim, Pak Ustadz, ya, dia berkata bahwa yang namanya tingkat kerohanian dan kesehatan rohani adalah ketika orang mengalami Tuhan. Memang saya sebenarnya itu tergelitik banget dengan kalimat Pak Saiful Karim, ya, ketika dia berkata, orang itu disebut spiritual, punya pengalaman spiritual bukan ketika ahli agama. Ahli agama dengan ahli agama berdebat sampai bisa-bisa perang agama. Tapi ketika orang itu mengalami Tuhan. Makanya dalam sesi 1 kemarin saya ajarkan perkataan Ayub tadi. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya selama ini Ayub yang dikenal sebagai orang soleh, suka menyumbang, berbuat baik, ternyata hanya mendengar dari kata orang, tahu tentang Tuhan, tapi tidak mengalami Tuhan. Tapi lewat sakit yang dialami, dan Ayub mengalami dahsyat banget. Rumahnya roboh, 10 anak mati, lembu, sapi, domba habis, dijarah orang Kasdim, dijarah orang Seba, nama-nama suku yang menjarah itu juga berhubungan dengan sejarah yang bersamaan dengan Abraham waktu itu hidup. Itulah kenapa diyakini Ayub hidup pada zaman itu. Dari sisi geografis, penyebutan nama-nama suku yang ada. Lalu Ayub sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, sampai dia garuk-garuk kulitnya pakai beling dan seterusnya. Dan Ayub sembuh setelah Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya John Kabat-Zinn juga berkata begini dalam pengajarannya mengenai meditasi. Dia berkata, tidak mungkin Anda bermeditasi dan mengosongkan pikiran. Anda akan pusing, Anda akan frustasi. Meditasi adalah bagaimana orang bisa membawa pada sebuah kesadaran akan hidup. Kalau perlu saya puterin videonya ya, sebentar aja ya, cuma 2 menit kok. Saya putarkan deh videonya biar bener nggak sih John Kabat-Zinn ngomong begitu gitu ya, kan sekali lagi sumber ilmu saya itu Wim Hof, John Kabat-Zinn kalau dalam olah nafas ya. Saya nggak belajar dari yang lain-lain karena 2 ini yang saya ada kecocokan ya. Saya putarkan ya, sebentar videonya ya. Tapi bahasa Inggris ya, tak jelasin sedikit aja. Conception of meditation is that if you're meditating, your mind will be blank. You can't. One misconception of meditation is that if you're meditating, your mind will be blank. You can't make your mind blank. And if you try, you're just going to wind up with a gigantic headache. In a way, when we're on autopilot, we're sleepwalking through our lives. Mindfulness is traditionally a form of meditation. It's the awareness that arises from paying attention on purpose in the present moment and non-judgmentally. If you're breathing, this class could be for you. I've been committed to mindfulness for well over 50 years. It's a way in which you could take care of your body, take care of your mind, and that's what this is really about. The entire thrust of this masterclass is not about attaining, it's about recognizing you're already whole.
When you set about bringing mindfulness into your life, the best coping strategy is to recognize stress and how to minimize our reactivity to those stressors. No matter how stressful, no matter how painful, I could ground myself in the present moment. Stop, remember, drop. We can cultivate mindfulness in an array of different ways. And the beauty of meditation is some forms will resonate with some people, and other forms will resonate differently with other people. I do not consider this to be a master class. This is not about mastery. I'm not the curriculum. You're the curriculum. This is an invitation to befriend yourself and sign up for the adventure of a lifetime. This is Jon Kabat-Zinn, and this is my non-masterclass. Oke. Jadi yang saya sebut dengan olah nafas, ya. Kalau Jon Kabat-Zinn pakai kata meditasi. Jadi olah nafas saya adopsi dari pelajarannya Jon Kabat-Zinn, di mana bukan mengosongkan pikiran, tapi membawa pada kesadaran tentang diri sendiri seutuhnya. Maka ada modul mengenai citra diri 1, citra diri 2, mengenai personality, citra diri 1, citra diri 2, kita pakai assessment bagi kelas-kelas yang awal, sudah mengikuti workshop sebelumnya, saya bagikan link untuk tes temperamen dasar, foto karakter, DISC, untuk mengenal diri seutuhnya dari sisi temperamen dasar. Lalu masuk modul personality, saya bagikan link tes gratis untuk assessment pakai tes personality dengan ilmunya MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Saya ENFP, istri saya ISTJ, anak saya nomor 1 INFP, nomor 2 ISTP, anak saya nomor 3 ENFP, 16 macam manusia, tapi kami tahu satu persatu, sehingga bisa memanage kepribadian diri sendiri, karena kalau tadi Jon Kabat-Zinn bilang tujuan dari olah nafas atau dia menyebutnya meditasi pada pengenalan diri seutuhnya. Maka ada pelajaran mengenai gambar diri. Lalu disebut lagi juga bahwa tujuannya adalah membawa kita ini untuk mengenali sumber-sumber stres dan menghadapinya. Ya, stres dalam arti masalah-masalah yang muncul akibat hal itu. Nah, nanti saya akan bawa ini kepada konsep-konsep ini kepada Ayub. Ya. Ketika mengenal diri seutuhnya, maka bagi saya mengenal diri seutuhnya itu adalah dalam konsep hidup saya, mengenal Tuhan yang memiliki hidup saya, dan saya menurut saya ciptaan Tuhan, dan saya anak Tuhan. Jadi gambar diri saya adalah anak Tuhan. Waktu saya sakit, diizinkan sakit, atau diizinkan bangkrut, saya tidak memandang Tuhan kejam, atau menghukum, atau kena kutuk. Tapi Tuhan sedang mendidik saya. Jadi respon terhadap kejadian itu dipengaruhi oleh sebuah kesadaran bagaimana kita memandang diri kita. Makanya Jon Kabat-Zinn juga mengatakan bahwa yang namanya meditasi atau saya sebut dengan olah nafas itu perjalanan spiritual seumur hidup. Dan ketika orang menemukan tujuan hidup, menemukan nilai hidup, maka itulah sebenarnya tujuan dari meditasi atau olah nafas. Maka semakin hari kita akan semakin membahas mengenai nilai hidup, tujuan hidup. Nanti sembuh itu bonus. Sembuh itu bonus. Nah, kembali kepada Ayub. Ayub sakitnya luar biasa, macam-macam masalahnya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka kan saya itu, kalau olah nafas kan aba-abanya mungkin teman-teman yang sudah ikut berbagai kelas gitu ya, kan beda kan? Nafas dari Tuhan, sembuhkanku. Nafas dari Tuhan. Saya ngomongnya Tuhan melulu. Kenapa? Ya itulah yang saya yakini. Karena Ayub berkata, nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Dan selama roh Allah yang maha kuasa ada dalam lubang hidungku, dan nafas Tuhan itu menghidupkan aku. Maka itu yang membuat saya, nafas dari Tuhan, sembuhkanku. Karena Ayub dinasihati sama Elihu. Nafas dari Tuhan itu menyembuhkan. Nah, kembali kepada Ayub. Jadi kapan Ayub mulai mengalami proses kesembuhan? Ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dan itu menurut, paling nggak supaya nyambung sesinya ya, Pak Saiful Karim, itulah kecerdasan spiritual. Itulah pengalaman spiritual, itulah
tingkat spiritual tertinggi ketika orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang di sesi 1 kemarin saya berikan istilah, caranya adalah bagaimana mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya kita mengundang pribadi Tuhan masuk di dalam pikiran kita, hati kita, menguasai ego kita, sehingga ego kita serahkan kehendak bebas kita kepada Tuhan. Kan Tuhan ciptakan Adam bukan robot ya, punya kehendak bebas. Nah kita juga punya kehendak bebas. Kita mau serahkan ke siapa? Ini sebagai fondasi. Itu sesi 1. Jadi ini saya masih mengulang ya. Pak, sudah Pak. Saya sudah mengundang Tuhan bukan sebagai otak saya, agama, ilmu tentang Tuhan, tapi sebagai Tuan. Tuhan itu kan yang dituankan. Ya. Maka kalau menyembah berhala disebut idolatry, mengidolakan. Kita nggak boleh mengidolakan selain Tuhan. Ya. Mengidolakan mobil nggak boleh, mengidolakan artis sampai dibikin patungnya juga nggak boleh. Itu berarti memberhalakan. Nah, kita mengidolakan Tuhan, bahkan meminta Tuhan menjadi tuan atas hati dan pikiran kita. Kita mengundang Tuhan masuk di hati saya, Tuhan masuk di pikiran saya. Anggap aja sesi 1, modul 1 sudah dilakukan ya. Sudah Pak, kemarin pas sesi 1 itu, saya masuk kamar, saya kunci pintu, dan saya berkata, Tuhan, selama ini Kau hanya beragama, aku ahli agama, aku belajar agama, tapi aku tidak mengalami Tuhan. Dan aku sekarang mengundang Tuhan masuk dalam hidupku. Dan udah 1 minggu Pak Jarod, kok saya belum sembuh. Ya, karena itu baru sesi 1. Ya, kita masuk sesi 2. Nanti saya sambung dengan cerita kesembuhan yang saya alami. Kan banyak orang juga yang tanya, Pak, Bapak kan bilang sakit saraf kejepit, kacamata lepas, lalu alergi sembuh, nggak pakai olah nafas, sebelum pernah olah nafas. Lalu sembuhnya dengan apa dong? Sering saya jawab, inner healing, makanya ikuti modul inner healing. Tapi saya mau sekarang menceritakan lebih detail inner healing yang saya alami. Yaitu sebenarnya yang saya alami dengan cerita yang memang saya dapatkan, inspirasinya itu dari kisah Ayub. Bahkan saya sudah menulis buku bedah kitab Ayub, setebal 228 halaman. Ya, tapi memang saya bagi di komunitas keluarga bahagia. Ya, nah, sekarang saya akan menyajikan dalam komunitas pola hidup sehat ini secara lintas agama dengan sebutan-sebutan umum ya Tuhan gitu saja. Ya, masing-masing terjemahkan dengan keyakinannya masing-masing. Nah, maka saya akan lanjutkan Ayub. Ini runutnya kenapa ke situ ya. Oke, sekarang Ayub yang pertama dia berkata, dari kata orang mendengar, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, setelah itu masih ada 1 kalimat lagi, baru dia sembuh. Ya. Dan dari 1 kalimat ini, nanti saya akan lanjutkan menjadi 2-3 sesi. Ya. Apa yang Ayub ucapkan? Setelah dia bertemu dengan Tuhan, punya pengalaman dengan Tuhan di ayat 5, maka di ayat 6 dia berkata begini, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi yang mau tekankan soal begini. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan aku menyesal. Lalu di bawahnya Ayub dipulihkan. Terus ini ayat di bawahnya ini semuanya Ayub pulih, Ayub sembuh, hartanya 2 kali lipat, istrinya kembali, punya anak 10 dan hidup 140 tahun lagi. Jadi malam ini saya hanya mau menjelaskan Ayub itu sebelum sembuh, antara sembuh dan berjumpa dengan Tuhan, itu Ayub mencabut perkataan. Nah, saya mau mengajak malam ini, kita praktek, belajar dan praktek mencabut perkataan. Apa yang dicabut? Tunggu sebentar. Ya, saya jelaskan dulu mengapa penting mencabut perkataan. Yang pertama, hukumnya adalah hidup mati dikuasai lidah. Ya, barang siapa mengembangkannya, dia akan memakan buahnya. Hidup mati dikuasai lidah. Maka ada yang namanya pelajaran-pelajaran sugesti. Kalau di agama ada pelajaran namanya memperkatakan firman, mengatakan iman. Saya sembuh, saya pasti sembuh, saya pasti sembuh. Tuhan sembuhkan saya pasti sembuh. Saya yakin sembuh, saya sudah sembuh, bahkan berterima kasih Tuhan, terima kasih saya sembuh. Ada orang yang memperkatakan apa? Memperkatakan kutuk. Karena dikutuki terus dari kecil. Kamu nih anak nggak ngerti ya, orang tua cari duit itu susah. Ngerti nggak kamu? Cari duit itu susah. Gitu. Dia ngomongin terus, cari duit susah, cari duit susah, cari duit susah.
lalu hidupnya susah, lalu kena sakit. Emang saya ini orang susah, saya ini orang kena kutuk, saya ini orang yang nggak ada gunanya. Ini perkataan diucapkan terus, itu yang membunuh. Itu yang bikin sakit. Maka perkataan itu harus dicabut. Kenapa? Yang perkataan yang mana? Ya, perkataan negatif tentunya. Nanti saya tunjukkan. Ayub itu ngomong apa sih? Kok dia berkata, Tuhan, aku cabut perkataanku. Nanti saya tunjukkan perkataan mana yang dicabut, yang dia ucapkan lah. Apa yang dia ucapkan? Nanti saya tunjukkan malam ini satu aja, lalu kita praktek. Ya, saya jelaskan, lalu kita praktek. Jadi mencabut perkataan itu cara juga secara psikologis. Kalau misalnya orang itu dibongkar akar masalahnya, maka kita harus confess, harus mengaku. Kalau dulu pernah misalnya mengucapkan apa? Oke, langsung aja pada mengucapkan apa ya, tapi mencabut perkataan itu penting karena itu adalah cara membongkar dan menyembuhkan hati nurani yang terdalam. Mencabut perkataan penting karena hidup mati dikuasai lidah. Bahkan kalau secara teologis mencabut perkataan itu penting karena kalau energi itu kekal, perkataan itu juga. Apa yang kita ucapkan ini kan kenapa ada dengar? Ya karena ada gelombangnya, diudak lewat mana? Ya dari saya masuk laptop, keluar ke gadget Anda, ada speakernya, lalu keluar itu suara. Dari gadget ke telinga lewat mana? Lewat udara. Ada apa di udara? Kalau kita bicara agama ya, kalau dalam agama saya dikatakan musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat di udara. Jadi di agama saya itu yang ada darahnya, ada dagingnya, itu bukan musuh. Mertuanya ada darahnya enggak? Ceking sih Pak. Ceking, krempeng Pak. Ada darahnya, bukan musuh. Bahkan orang yang misalnya membakar ruko saya, gitu ya. Ya bukan musuh, yang bakar kan ada dagingnya. Musuhnya itu adalah roh jahat yang merasuki orang itu, sehingga orang itu karena kerasukan roh jahat, maka dia bakar-bakar. Tapi orang itu bukan musuh. Orang yang membenci saya. Pak, Bapak, orang itu benci sama Bapak loh. Siapa? Si itu. Itu ada darahnya enggak? Selama ada darahnya, itu bukan musuh saya. Saya berdoa supaya dia bertobat, supaya nanti kalau mati, ketemu saya di sorga. Jadi saya tidak membenci orang yang tipu saya sampai ratusan juta, nipu saya sampai miliaran. Kenapa? Orang itu ada darahnya. Sedangkan saya diajarkan musuh saya bukan darah dan daging, tapi melawan roh jahat di udara. Nah, berarti roh-roh itu adanya di udara. Kalau orang itu berkata apa? Oke, sekarang langsung aja masuk ke Ayub ya. Berkata apa? Biar nanti perkataan yang lain kita lanjutkan nanti pas sesi berikutnya ya. Ayub itu berkata apa sih sehingga dia berkata, Tuhan, sekarang saya menyesal Tuhan, saya mencabut perkataan saya. Dan setelah mencabut perkataannya, lalu Ayub disembuhkan. Ya, sekarang saya akan mundur ke belakang kayak flashback ya. Jadi Ayub itu mencabut perkataan, tentu ya perkataan yang dia ucapkan. Apa yang dia ucapkan? Ayub pasal 1, 2, 3 itu yang dialami oleh Ayub. Kebakaran, rumah roboh, sakit. Ayub pasal 4 itu Ayub didatangi sama teman-temannya, Elifas, Bildad, Sofar, Elihu. Lalu Ayub pasal 4, atau saya tunjukkan ya, teman-teman nggak apa-apa ya, belajar biar tahu datanya, paling nggak dari sisi, ini kan sekali lagi kitab Ayub ini kan hidup pada zaman Abraham, sebelum agama Kristen ada, sebelum agama Yahudi ada. Jadi kalau dari kitab yang saya miliki, Ayub itu pasal 1, dia dirampok, ya dombanya habis, lembunya habis. Ayub pasal 2, rumahnya roboh, anaknya mati, lalu badannya sakit, ya. Lalu Ayub pasal 3 mulai mengeluh. Ayub pasal 4 datanglah teman-temannya Elifas orang Teman, dan Elifas mulai menasehati Ayub, gitu ya. Ayub pasal 5 masih Elifas yang berbicara, lalu Ayub pasal 6. Nah, ini Ayub yang berbicara ini. Judul berikutnya apa? Ayub kecewa dengan sahabatnya. Dan kekecewaan Ayub ini panjang sekali, ya, panjang sekali sampai 29 ayat. Kenapa sih Ayub kecewa? Saya baca satu aja. Saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap. Dia kecewa dengan sahabatnya yang seperti air yang mengalir di dasar sungai. Judul perikopnya adalah Ayub kecewa dengan sahabat-sahabatnya. Jadi waktu Ayub berjumpa dengan Tuhan secara pribadi satu demi satu, seperti kalau kita olah nafas,
Nafas dari Tuhan, sembuhkanku. Jangan pikir yang lain-lain, berdua kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita nggak, karena John Kabat-Zinn mengatakan kita nggak bisa mengosongkan pikiran. Olah nafas itu, meditasi itu tidak untuk mengosongkan pikiran, membawa kita pada kesadaran hidup, sebuah perjalanan spiritual. Nah, spiritual yang mana? Menurut saya ya berarti membawa kesadaran kita dengan Tuhan. Waktu Ayub berjumpa dengan Tuhan, dia sadar bahwa dirinya ini ada kesalahan. Walaupun dia soleh. Ayub itu orang yang paling soleh waktu itu. Ya mungkin saudara juga di sini ada yang paling soleh sekecamatan, paling soleh kelurahan, paling soleh sekomunitas. Tapi kan nggak sempurna kan. Tapi sampai orang sakit, kadang baru sadar. Kayak Ayub sakit, jeder, baru sadar. Makanya Ibu Sinta tuh saya suka. Tunggu sebentar. Terus terang saya suka dengan bukunya Ibu Sinta, saya tunjukin lagi, karena namanya judulnya Pesan Cinta Tuhan Melalui Tubuhku. Jadi kalau ada orang sakit, itu berarti Tuhan tuh cinta. Dia mau sampaikan pesan cintanya. Itu saya senang banget dengan kalimat itu. Ya kan? Jadi waktu Ayub sakit, dia datang sama Tuhan. Dapatlah dia pesan cinta dari Tuhan. Ya, kenapa dia sakit? Salah satunya karena dia kecewa. Makanya Raja Salomo atau Nabi Sulaiman berkata, hati yang gembira obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengerikan tulang. Dalam ayat yang lain, Salomo berkata, kecewaan itu membungkukkan badan, membusukkan tulang belakang atau sumsum. Jadi ketika orang kecewa, nah tapi saya tidak mau berkata bahwa kecewa itu mendatangkan sakit dulu ya. Saya mau cerita Ayub dulu. Saya paham banget kalau Ayub itu kecewa. Karena dia rumahnya roboh, anaknya 10 mati, dombanya habis, lembu habis, ternak habis, semuanya habis, badannya sakit. Datanglah teman. Ayub ini kan orang kaya, ya temennya kaya juga dong, ya kan? Datanglah Elifas, ya kan? Kamu sakit ya? Wah, banyak dosa kali kamu ya, bertobat. Itu dari pasal 3 sampai pasal 41, itu temennya nggak ada yang nyumbang, nggak ada yang nolong. Coba. Semuanya ngoceh, semuanya nasihati, nyala-nyalain, nyuruh bertobat. Memang betul, Ayub punya salah, tapi teman itu nggak ada yang nolong. Temannya itu mengalir seperti air, karena Ayub itu baca bahasa puisi, jadi Ayub berpuisi tentang sahabatnya seperti air yang mengalir di dasar sungai. Anda tahu air mengalir sungai? Mengalir itu nggak ada pakai mampir berhenti. Yang lain dulu lewat dong, didorong belakangnya mengalir terus lewat aja. Wes bablas airnya udah. Jadi teman Ayub tuh nggak ada yang menolong, nggak ada yang membantu, nggak ada yang nyumbang, semuanya menyalahkan. Lagi sakit, lagi bangkrut, lagi dijarah, badannya sakit, rumahnya roboh, anaknya mati 10. Itu datang temennya nggak ada yang nolong tuh. Jadi kalau saya baca Ayub begitu, saya memahami kalau Ayub kecewa. Sama juga kalau ibu-ibu, teman-teman di sini mungkin ada yang sakit, ada yang mengalami masalah, lalu cerita, Pak Jarod, saya mengalami begini. Saya pasti memahami kenapa Anda kecewa. Tapi malam hari ini yang saya mau ajarkan adalah kecewa nggak bikin sembuh. Kecewa nggak menyelesaikan masalah. Kecewa malah tambah sakit. Karena di pasal 3 Ayub itu kecewa, pasal berikutnya Ayub itu sakitnya tambah loh. Saya pelajari dengan teliti kitab Ayub. Ayat demi ayat. Tambah parah sakitnya. Makanya Ayub sembuh setelah dia mencabut kekecewaan. Makanya untuk sembuh ini penting sekali yang namanya inner healing. Makanya saya setuju banget sama Ibu Sinta dengan programnya holistik itu, yang banyak nguplek-nguplek soal hati. Cuma pendekatannya bagus banget, ya kan? Pesan cinta Tuhan lewat sakit. Jadi biasanya kan orang itu kayak Elifas, kayak Bildad, kayak Sofar, kayak temannya Ayub ini, ya. Kamu sakit, kamu dosa ini, bukan ditolong, disalah-salahin. Kalau Bu Sinta bilang, itu pesan cinta Tuhan, pesannya ini. Jadi malah orang pada nanya, Bu Sinta, kalau gitu pesan cinta Tuhan buat saya apa dong? Aduh, pendekatannya bagus banget. Ya psikolog ya kan, penuh empati dan simpati. Jadi pesan cintanya apa gitu ya? Saya aja nggak sesimpati itu ya. Bahkan dengan materi ini kan saya mengatakan bahwa sebenarnya Ayub itu, tapi yang saya mau katakan bahwa Ayub itu sembuh setelah dia mencabut kekecewaannya. Makanya kenapa? Ya karena hati itu sumber kehidupan. Raja Salomo berkata, hati gembira obat yang manjur. Itu kan puisi, Pak. Ya, Anda cari artikel, jurnal, pendapat dokter, neurolog yang menjelaskan mengenai hormon, atau Tan Sutien, dokter.
Itu Dr. Tanzujan mengajarkan tuh, kalau sedih, hilang barang, putus cinta, dirampok, suami selingkuh, ini semuanya nanti ada level pH-nya berapa. Anda mau makan sayur, B kompleks, olah nafas sampai ngeden, begitu kecewa pH-nya turun. Anda kepahitan, lebih turun lagi. Anda pengen bunuh diri, pH-nya turun lagi. Nah, kapan kankernya sembuh? Ya sembuh sebentar, kambuh lagi. Sembuh sebentar, kambuh lagi. Kemo radiasi, nanti kambuh lagi. Kenapa? Akarnya itu di hati. Jadi hormon itu kelenjar endokrin, kalau kita sambungkan antara perasaan dengan hormon, dan itu juga ilmunya John Kabat-Zinn, ilmunya para neuroscience, kan ada kelenjar-kelenjar endokrin, ya, ada pankreas segala macam ada di ketiak. Ini kan mengeluarkan hormon-hormon. Itu siapa yang merintahin produksi? Otak. Tapi otak itu perintahkan epinefrin, kortisol, sitokin atau adrenalin, serotonin, adrenalin, hormon antusias, endorfin, hormon kebahagiaan, serotonin, hormon damai sejahtera, rasa aman, tenang dan nyaman, tidur nanti pules, atau kortisol, hormon amarah, bikin gula naik, atau epinefrin, kecewa kepahitan, hormon kacau, minum kista kanker tumbuh semuanya, atau hormon sitokin yang bikin ketakutan, imun langsung drop. Ini semuanya membuat nanti proses metilasi nggak jalan, sel membelah error, dan seterusnya, penyakit ciptaan semuanya. Ketika orang ketakutan, cemas, khawatir, maka seperti orang mau berantem. Energi mengarah ke otot. Karena mau berantem, energinya ke otot. Padahal energi harusnya ke pankreas, paru-paru, ginjal. Organ-organ vital kekurangan energi. Sakitlah datang semuanya. Maka cara menyembuhkannya adalah mengembalikan energi pada porsinya masing-masing. Dengan bahasa lain, mengembalikan sirkulasi darah yang lancar. Tapi itu terjadi ketika sumbernya itu hati. Makanya Ayub, dia cabut kekecewaannya, lalu dia sembuh. Dia cabut perkataannya. Perkataan apa? Yang dia pernah kecewa itu. Kan Ayub berkata, kecewa sama sahabatnya, sahabatku tuh begini. Itu tahu nggak tuh Pak Jarod itu ngomong begitu, enak aja dia ngomong begitu, nggak ngerti nih kita ngalamin begini. Misalnya ada yang kecewa sama saya, atau ada kecewa sama yang lain. Waduh, suami saya itu begini, iya suami saya juga begitu. Emang suami itu begitu, emang waduh, ibu sakit hati ketemu ibu sakit hati. Itu biasanya saling memperkuat sakit hatinya, karena masing-masing ngomongin suaminya masing-masing. Makanya ibu sakit hati jangan ketemu ibu yang lain yang sakit hati juga. Nanti sakit hatinya makin kuat. Ketemu ibu yang baik, ketemu ibu lain lagi yang memberikan provokasi baik, bukan provokasi jahat. Udah ceraiin aja, waduh, makin kompornya makin banyak, makin meleduk nanti ya. Jadi orang kecewa, kalau ini misalnya di yayasan, ya kalau saya gereja, pengerja itu anak buah pendeta, pengerja kecewa ketemu pengerja kecewa, itu kalau ketemu ngomongin pendetanya. Anak buah di kantor yang sakit hati ketemu anak buah yang sakit hati, ketemu saling menguatkan sakit hatinya, ngomongin bosnya. Ibu kepahitan sama mertua, ketemu sama ibu lain yang kepahitan sama mertua, ngobrol berdua, waduh asik banget ngomongin mertuanya masing-masing. Udah dunianya makin kacau. Maka harus ada titik balik dalam hidup ini. Dan titik balik itu titik awalnya ketemu Tuhan. Kalau orang nggak ketemu Tuhan nggak bisa. Titik awalnya tuh di situ. Titik awal kesembuhan itu di situ. Maka saya yakin yang saya ajarkan pasti sejalan dengan yang diajarkan dengan Pak Saiful Karim. Ya, saya belum dengar sesi-sesinya. Baru kemarin itu cuplikan aja kan kita bertiga. Tapi nanti camp 21 sampai 27 November. Saya udah bilang sama Bu Sinta, Bu, nanti saya akan 7 hari hadir. Aku mau dengar juga sesi yang lain gitu ya. Saya mau hadir gitu. Jadi teman-teman nanti daftar, nanti bakal ketemu saya terus 7 hari di sana. Paling nggak 6 hari. Mungkin saya nggak ikut full 7 atau 8 hari, paling nggak 6 hari saya akan hadir. Nah, tapi saya yakin pasti nggak jauh beda pelajarannya. Bahwa yang namanya soul healing, kesembuhan roh, sama miracle, diawalinya perjumpaan dengan Tuhan. Tapi untuk sampai pada mujizat itu menjadi kenyataan, yaitu mujizat kesembuhan, kan yang kita ajarkan di dalam pola hidup sehat itu kan kesembuhan alternatif ya. Kalau mau ke rumah sakit ya pergilah, mau kemo pergilah, nggak usah cari saya. Tapi kalau Anda mau sembuh tanpa kemo, tanpa radiasi, tanpa obat, lepas obat nggak kambuh, maka ini pelajaran buat Anda. Ya, kalau mau dan yang lain-lain bukan nggak salah ya, pakai obat boleh, kemo boleh, itu nggak dosa kok, nggak apa-apa. Kan masalahnya
Ada yang punya uang kan nggak masalah. Tapi kalau Anda kepepet, Anda nggak punya uang, maka kadang-kadang kepepet itu ada baiknya. Nggak, ya udah kepepet, mau apa lagi? Ya, maka kadang ketika kepepet mencari Tuhan. Setelah ketemu Tuhan, Ayub ketemu Tuhan, dia mencabut perkataannya. Dan pertama yang dicabut adalah kata-kata kecewa. Nah, saya mau memberikan daftar kecewa saja, habis itu kita praktek aja. Ya, barangkali gitu ya. Kalau saya nggak ada kecewaannya, Pak, ya sudah, langsung klik left zoom. Tapi barangkali ada, ya, kecewa dengan siapa? Nah, ini yang harus kita malam ini kita olah nafas. Dengan siapa kita kecewa? Kita datang sama Tuhan. Kalau saya suka sekali sambil datang kepada Tuhan itu berkata, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Saya layak di hadapan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Tuhan itu penyembuh. Sakit apa aja juga bisa sembuh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sakit apa saja sembuh. Mau kaki panjang. Yang saya pernah lihat di mata saya sendiri ya, orang kaki sebelah jadi sama. Waktu kita di Kalimantan, saya melayani sebuah pelayanan namanya ibadah kesembuhan ilahi, lalu berdoa untuk orang sakit, ya, dan yang kakinya panjang sebelah, wah itu yang pengalaman tak pernah terlupakan gitu. Di Kalimantan di wilayahnya namanya Barong Tongkok Melang, ya. Nah, maka saya sendiri ya salah kejepit lepas. Ketika kita berolah nafas atau bermeditasi, maka tujuannya adalah kita berjumpa dengan Tuhan. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan untuk ngapain? Di antaranya adalah untuk membersihkan hati. Maka disebut inner healing. Rohnya berjumpa dengan Tuhan, tapi roh ini dibungkus dengan jiwa. Jiwa dibungkus oleh badan. Jadi roh, jiwa, tubuh. Roh itu dibungkus sama jiwa. Ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan kita, maka dalam roh kita ada nafas Tuhan atau ada rohnya Tuhan. Roh itu dibungkus jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Maka saya baru bahas perasaan dulu sebenarnya. Kalau pikiran itu bicara mindset, kesembuhan mindset. Ya kita akan bahas juga nanti dalam gambar diri, personality. Tapi perasaan ini harus disembuhkan. Kalau perasaan sembuh, pikiran sembuh, tujuan hidup sembuh, mindset sembuh, maka badannya nanti akan terbawa oleh roh yang sembuh ini. Jadi rohnya kuat, tapi roh ini nggak bisa ke tubuh. Jadi antara roh dengan tubuh itu bungkusnya jiwa. Kalau jiwanya sehat, tubuhnya sehat. Jadi kalau saya sering berkata, mens sana in corpore sano itu kebalik. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa, kebalik. Jiwanya sehat, tubuhnya sehat. Rohnya sehat, jiwa sehat. Nah ini keyakinan saya sekali lagi ya, keyakinan saya bahwa dalam roh yang sehat, karena hati gembira obat yang manjur, hatinya benar, tapi gimana mau gembira? Orang bisa nggak sih gembira kalau kecewa? Pasti dia bisa tertawa, tapi bukan gembira. Ya, tertawa itu tidak bentuk gembira loh. Hahaha, rasain loh, mati loh. Mati loh. Itu bukan gembira loh, Saudara. Tertawa supaya orang lain mati coba. Wah, jatuh loh. Rasain loh. Itu tertawa. Tapi tertawa seperti ini tidak membawa kesembuhan. Anda boleh tertawa, hatinya kepahitan. Periksa saja ke rumah sakit, hormon apa yang keluar? Bukan endorfin, tetap epinefrin. Nggak naikkan sistem imun, enggak. Maka kalau yang saya yakini adalah hati gembira obat yang manjur, bukan mulut tertawa obat yang manjur. Jadi sebenarnya ketika sistem syaraf kita itu mau produksi hormon yang mana, dia mendeteksi bukan gerakan mulut yang tertawa. Enggak. Dia mendeteksi perasaan. Tapi memang bisa waktu kita terapi ketawa ya di India ada itu ya laughter club gitu. Wah, ketawa-ketawa. Harapannya adalah dengan ketawa itu mempengaruhi hati. Tapi sebenarnya ya, ilmunya adalah hati gembira obat yang manjur, dan hormon pikiran otak akan mendeteksi perasaan. Ya, memang mestinya orang itu gembira ketawa, ya kan? Sedih benci ketawa namanya orang gila. Nah, saya tidak mau membawa Anda menjadi orang-orang yang gila. Saya mau menjadikan Anda orang yang memang gembira itu dari hati. Supaya ketawanya itu lepas, ceria, hormonnya endorfin, maka hatinya
yang harus dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Malam ini satu hal saja, yaitu kecewa. Ya, kita buang kecewa, kita cabut kecewa. Kenapa orang kecewa? Karena pengharapannya tidak didapatkan. Berharap sama suami begini perhatian, dia nggak perhatian. Berharap anak menghormati, dia nggak menghormati. Berharap yayasan, perusahaan, pihak otoritas begini-begini, tapi nggak mendapatkan. Apalagi lalu kecewa, gampang sekali kecewa. Nah, hati yang fragil begini, gampang kecewa. Atau kita punya hati fleksibel, atau kita punya hati gampang bersyukur. Ya nggak tahu. Tapi harusnya perjalanan spiritual lewat meditasi atau olah nafas itu membuat kita menjadi orang yang gampang sekali bersyukur. Tapi itu bersyukur itu jadi susah ketika ada kekecewaan. Maka kita mau bersihkan hati ya dengan mencabut kekecewaan. Kita boleh mengaku, boleh confess, boleh dalam hati. Kepada siapa mengakunya? Saya ulangi. Ayub ketemu Tuhan, lalu dia mencabut perkataan di hadapan Tuhan. Jadi saya hanya coach, hanya mentor. Membawa Anda datang kepada Tuhan, silakan Tuhannya masing-masing, karena lintas agama. Anda datang kepada Tuhan, Tuhan, benar Tuhan. Saya kecewa sama si ini, saya kecewa sama ini. Tapi sekarang saya mengambil keputusan, saya beres di saya. Saya cabut kekecewaan saya. Saya cerita, habis itu kita praktek ya. Tahun 98 saya sakit pinggang. Jadi kalau noleh gini nggak bisa, sakit. Bangun tidur, gerakin kaki, duduk, habis duduk pasang korset. Korset yang kayak orang ibu hamil, tapi yang ada bintik-bintik biji magnetnya supaya darahnya lancar. Pasang, dipasangi korset. Kalau orang Jawa kayak dikasih kemben gitu, sehingga badan ini menjadi lurus. Kalau dipanggil, Majarot, apa gitu ya, nolehnya itu sak badan-badannya. Karena kalau noleh begini, sakit, nyetir. Nggak bisa nyetir. Tahun 98, umur saya baru 35 tahun. Pakai sopir. Rumah sakit veteran, karena saya di Bintaro, rumah cacat veteran kan alatnya keren-keren tuh. Dipanasi pakai inframerah, sudah tubuh punggungnya hangat, tarik. Panasin lagi, tarik. Panasin lagi, tarik. Berenang ya Pak ya, gantungan. Ya. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu yang nggak sembuh-sembuh. Rumah sakit Pertamina, nah di MRI. Ini Pak kejepit 2 lumbal ini Pak. Waduh, dalam banget kejepitnya Pak. Ya operasi lah. Saya takut operasi. Mau diambil darahnya aja pingsan. Lalu akhirnya mencari kesembuhan alternatif. Ya inilah yang saya dapatkan, ini yang saya ajarkan sampai tahun 98 itu saya dapat pelajaran Ayub ini. Gimana Ayub sembuh? Karena ketemu sama Tuhan. Tapi waktu ketemu sama Tuhan, Ayub berkata, aku mencabut perkataanku. Wih, apa yang dicabut? Ya pasti yang diucapkan. Saya jelajahi kitab Ayub. Ini Elifas yang bicara, tapi pasti bukan itu yang dicabut Ayub. Ini judulnya Ayub berbicara. Waduh, kecewa sampai 29 ayat. Dalam satu pasal, 29 ayat kekecewaannya. Tiba-tiba itu kayak, buat saya itu kayak begini. Itu dia kenapa saya sangat pinggang. Karena waktu itu saya kecewa ya dengan lembaga di mana saya mengabdi, dengan otoritas di atas saya. Karena saya mengabdi cukup lama, 8 tahun. Mengabdi itu dalam arti kerja sukarela, jadi relawan, malah nyumbang, keluar duit, ketenaga, waktu, semuanya. Mengabdi luar biasa gitu ya. Dicopot, dipecat, difitnah, disingkirkan. Udah pokoknya ceritanya panjang deh. Itu yang membuat saya kecewa, benar saya kecewa sekali. Dan dari situlah saya tahu ini yang bikin saya sakit ya kekecewaan saya ini. Lalu saya mulai mencabut kata-kata kecewa, bahkan dibalik saya berkati. Kalau saya berdoa, saya berkati. Kalau saya berdoa, saya berkati. Dan dalam hidup saya memang saya cukup banyak mengalami kekecewaan karena dulunya ada akar-akar kecewa karena saya kecil keluarga miskin. Bapak saya menjagai tanahnya orang lain. Karena menjagai tanahnya orang lain, ya kan, di rumah nggak ada TV, kalau menonton TV hitam putih ke kelurahan. Tapi selalu diusir gitu ke belakang. Kenapa? Saya paru-paru bengek. Jadi kalau duduk paling depan, kalau bernapas ngik, bengek, mundur. Udah. Saya benci orang kaya,
saya rasis, saya nggak bisa bilang Tionghoa, saya benci orang Cina. Di Solo ada bakar-bakar ruko Cina, ya saya bakar-bakar juga. Sampai hati saya berubah, bahkan saya hanya menikah dengan orang Tionghoa. Kalau enggak, mungkin hati saya masih dipenuhi dengan kebencian sampai hari ini. Tapi ketika saya mencabut kekecewaan, saya memberkati, hidup saya berubah, sembuh. Sakit pinggang saya sembuh. Sampai sekarang tidak kambuh-kambuh lagi, tanpa dioperasi. Ya, saraf kejepitnya keluar sendiri. Jadi, emang kesembuhan badan, dari kesembuhan luka batin itu luar biasa. Makanya kalau yang tidak bisa mencari akar masalahnya sendiri, ya butuh profesional. Misalnya kalau dalam kelompok kita ini, ya Bu Sinta dengan campnya holistik, setiap peserta satu demi satu dibedah, diteliti, dikonselingin. Aduh, jujur saya tidak ikut menangani konseling klinis ya. Banyak orang juga yang punya masalah keluarga, Pak, saya mau konseling sama Bapak. Saya selalu referensiin, sama si ini ya, sama si ini ya, sama si ini ya. Aduh, saya punya istri saja sekarang lagi kuliah lagi ya untuk menjadi konselor certified gitu ya. Itu juga kayaknya nanti kalau udah lulus mungkin nggak praktek deh, nggak sanggup. Satu orang berjam-jam gitu ya, nggak sanggup. Nah, kalau Bapak Ibu ada biaya bisa, kalau nggak ada biaya, ya itu yang saya ajarkan adalah kayak Ayub aja datang kepada Tuhan, atau kayak saya dulu juga nggak pergi ke psikolog, nggak pergi ke konselor, nggak pergi ke pendeta, nggak pergi kepada orang untuk doain saya. Kan Tuhan ada di mana-mana. Tuhan maha hadir. Pergi aja masuk kamar, kunci, ceklek. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Tuhan bongkar hati saya, bersihkan hati saya. Tuhan kasih saya ingat apa sih yang perlu saya bereskan dalam hati ini. Nanti kan Tuhan ingatkan pasti. Kamu kecewa sama si ini, iya Tuhan. Maafkan saya ampuni dia. Kamu kecewa sama ini juga, iya juga Tuhan. Saya ampuni dia Tuhan, saya ampuni dia Tuhan, saya berkati dia Tuhan. Tuhan hanya saya ampuni, Tuhan berkati dia Tuhan. Dia nipu saya karena dia tidak diberkati. Kalau dia banyak duit diberkati, dia nggak akan nipu orang-orang lain lagi. Dan dari saya nggak usah kembali, nggak apa-apa Tuhan. Itu kan juga bukan punya saya juga. Tuhan titip berkat sama saya kerja dapat gaji, tapi Tuhan punya Tuhan. Tuhan izinkan diambil orang, aku udah ikhlas Tuhan, tapi berkati dia Tuhan. Waduh, saya ditipu ratusan juta. Saya dulu belum punya rumah seperti sekarang ini, nabung belasan tahun, ditipu. Ya pasti bukan kecewa lagi. Ya, tapi itu pun kita bisa lepaskan. Nah, karena itulah yang harus kita lakukan sebenarnya. Ya, di dalam untuk kesembuhan roh kita, nyawa kita. Ketika kita mengalami kesembuhan dan itu dilakukan di hadapan Tuhan, maka namanya soul healing and miracle. Mujizat terjadi karena Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan karena memang kita mencari Tuhan. Waktu mencari Tuhan, kalau belajar dari Ayub itu dibongkar sama Tuhan. Ya cabut perkataannya. Lalu setelah itu sembuh dia. Karena itu mari kita praktek. Setelah praktek nanti kita tanya jawab ya. Lalu prakteknya bagaimana? Hari ini kita pendek saja 10 menit cukup karena sebenarnya nggak perlu lama-lama ya. Karena yang penting bukan lamanya, tapi bagaimana kita berolah nafas itu dalam sebuah penghayatan. Kalau istilahnya John Kabat-Zinn adalah dalam sebuah kesadaran penuh atau utuh tentang diri kita. Nah, diri kita ini berjalan ya. Kalau memang Pak, saya udah pernah ikut modul orang lain atau di sesi orang lain, saya pernah ikut camp inner healing. Ya sekarang tinggal kita nggak perlu lagi, kita tinggal ucapan syukur. Ya Tuhan terima kasih, Tuhan pernah membersihkan hati saya. Tapi temanya tetap inner healing. Ya kalau yang masih belum pernah mengalami apa itu inner healing, luka-luka batin, ya kita hari ini fokus soal kekecewaan aja. Yang kita bersihkan, kita bersih dari kekecewaan. Kecewa orang tua, kecewa mertua, kecewa suami, kecewa siapa, kita datang, kita minta diakui. Yang sudah pernah, enggak kok Pak, saya sudah merdeka, saya sudah bebas dari kekecewaan. Enggak ada. Kalau diselidiki hati saya Pak, dibedah, udah enggak ada kecewa lagi. Ya karena hari ini bersyukur aja, tarik nafas dalam-dalam, buang pelan-pelan, nafasnya, tarik 8 detik atau 12,
buang 8, tarik lewat hidung, buat lewat hidung seperti berdesis pelan banget, ya, mulutnya ditutup tersenyum, lidah ditekuk ke atas boleh, lalu kita berolah nafas. Ya, saya tidak buat audionya, jadi malam ini saya akan mengucapkan audio buat teman-teman. Ya, sambil saya putar lagu pelan, ya, sebagai soundtrack saja. Setelah itu dan tidak cukup, bahkan mungkin hanya 5 menit ya, nggak sampai 10 menit. Nanti kita saya akan kasih aba-aba, nanti dengarkan aja. Hey, if you like meditation music, healing frequencies, and world instruments, saya putarkan musiknya sebentar ya sebagai soundtrack. Ya, teman-teman, kita akan praktek sebentar ya, 5 menit cukup ya. 5-10 menit ya. Cara bernafasnya adalah nafas water breathing. Jadi kita tarik nafas, nanti saya akan kasih aba-aba sih ya. Tariknya 1, 2, 3, 4. Jadi kita tariknya 8 detik. Saya akan kasih hitung 8 detik aja biar sama. Lalu buangnya 8 detik. Tariknya lewat hidung, buangnya lewat hidung. Mulutnya tertutup, tersenyum. Lidah, ya, tekuk, tekan ke atas. Yang mana yang gampang aja. Mau lidah bagian belakang agak susah, yang tengah gampang atau depan, pokoknya lidahnya tekuk begitu bisa lebih fokus kalau dari sisi fokus. Dari sisi energi, yaitu menurut yang mengajarkan menjadi titik temu sirkulasi energi. Secara hormon, kalau kita minum obat tetes, ada beberapa yang diteteskan di bawah lidah, maka cairan lidah akan keluar. Karena enzim keluar, hormon keluar, enzim ya aminase. Kalau teman-teman nanti air liur keluar, ya lidahnya biasa, telan lidahnya, airnya ditelan aja, lanjutkan lagi. Ya, dari segi tekniknya. Oke, kita akan mulai olah nafas. Kali ini saya memberi aba-aba ya, karena saya tidak menyiapkan audio untuk kita praktek bersama. Kalau pagi hari praktek bersama, saya ikut praktek. Jadi saya udah buatin audionya, lalu saya pun praktek. Dan kali ini berarti saya akan berkata-kata. Ya. Mari kita mulai ambil sikap doa, boleh ya, dan silakan berdoa menurut iman dan agamanya masing-masing. Tangan dibuka, taruh di atas paha, mulut tersenyum, mata ditutup. Kita ambil nafas, saya kasih hitungan. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas nafas, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teman-teman, melanjutkan olah nafas dengan teknik seperti itu. Fokus pada diri sendiri dan Tuhan. Jadi olah nafas ini sebenarnya sebuah doa kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan bersama-sama sambil kita mengambil nafas pelan-pelan di hadapan Tuhan. Tuhan, seperti Ayub datang kepadamu, kami datang kepada Tuhan. Seperti Ayub berkata, dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku memandang Engkau. Maka kami datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau bukan hanya konsep, bukan energi, sekedar energi, tapi Engkau berkuasa untuk menyembuhkan saya.
Engkau bukan hanya cahaya, tapi firman-Mu itu adalah pelita bagi jalan hidupku. Dan aku tidak mau hanya belajar tentang Tuhan, tapi aku mau mengundang pribadi Tuhan masuk dalam hatiku, dalam hidupku, dalam pikiranku. Menjadi Tuhan atas hidupku. Dan kalau Tuhan bersemayam dalam hatiku, selidiki hatiku ya Tuhan. Apakah aku layak di hadapan Tuhan? Kalau teman-teman mengundang Jokowi datang ke rumah, mungkin teman-teman akan bersih-bersih rumah, mengatur ulang perabotan, bahkan mungkin menanam beberapa tanaman bunga, karena ada seorang presiden mau datang ke rumah Anda. Kita mengundang Tuhan masuk dalam hati kita. Tuhan, kami belajar hidup. Karena sesungguhnya nafas adalah kehidupan. Dan kalau kami mengolah nafas, kami mengolah kehidupan. Kami datang kepada Tuhan seperti Ayub datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mengaku, aku mudah kecewa. Hatiku sensitif. Aku mudah sekali kecewa. Ada orang yang begitu kecewa, dia mundur dari aktivitas. Dulu berapi-api dalam kegiatan sosial, dalam kegiatan kemasyarakatan, dalam kegiatan agama. Orang Jawa bilang mutung. Berhenti, hilang dari peredaran. Dari aktivis menjadi kritikus, ngeritik terus. Kenapa orang itu kan kritik? Karena dia kecewa. Kenapa hidupnya nggak produktif? Karena dia kecewa. Kekecewaan memakan hidupnya. Kekecewaan memakan tubuhnya. Kekecewaan memakan sistem imun. Dan akhirnya menjadi sakit. Akarnya adalah kekecewaan. Begitu mudah sekali kecewa. Kita tinggal di dunia yang tidak sempurna. Kalau teman-teman bercerita, pasti saya akan memahami kenapa teman-teman kecewa. Saya juga memahami kenapa Ayub kecewa. Karena temannya tidak menyumbang, temannya tidak menolong, temannya kaya. Ayub orang kaya, temannya orang-orang kaya. Ayub jatuh miskin. Rumahnya roboh, anaknya mati. Lembu sapi semuanya dijarah, orang Kasdim, orang Seba, habis ludes. Dan temannya datang tidak ada yang menolong. Saya sangat memahami kalau Ayub kecewa. Karena waktu saya kebakaran, saya pernah kebakaran 2009. Tetangga saya bukan menolong, melaporkan saya ke polisi dengan tuduhan sengaja membakar. Saya mengambil keputusan untuk tidak kecewa. Saya mengambil keputusan untuk mengampuni. Demikian juga malam hari ini teman-teman datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu masalah masing-masing terlalu banyak. Ada puluhan WA group, satu kali Zoom ada ratusan, dan tentu tidak didata satu persatu apa masalahnya. Tapi teman-teman bisa curhat kepada Tuhan. Tuhan, aku jujur, aku mengaku, aku tidak sekuat yang dikira orang. Aku tidak setabah yang dikira orang. Aku jujur sama Tuhan, hatiku terluka. Sambil mengambil nafas dalam-dalam, nafas dari Tuhan. Setiap kali kita bernafas, kita ingat Tuhan. Dan itulah tujuan dari olah nafas atau meditasi. Sebuah perjalanan spiritual untuk sebuah kesadaran hidup. Hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu
Daud berkata, Raja Daud berkata, Nabi Daud berkata, supaya semua orang yang bernafas memuji dan menyembah Tuhan. Tapi apakah kita menyembah Tuhan atau kita kecewa? Kadang kita anggap kecewa itu wajar. Itu memang wajar karena kita manusia. Tapi kecewa itu menggerogoti. Dr. Tan Sutyen menulis dalam bukunya bahwa kekecewaan mempengaruhi sistem asam basa. Semua perasaan-perasaan negatif mendorong tubuh ke arah asam, menurunkan sistem imun, memicu sel membelah error, dalam jangka panjang menimbul menjadi kanker. Yang namanya kesembuhan holistik adalah kesembuhan manusia secara utuh. Bahkan apa itu manusia? Saat tubuh kita sembuh, kita menjadi tua dan mati. Tubuh kita kembali menjadi tanah. Dan orang rela beratus-ratus juta, bahkan bermiliar untuk menyembuhkan tubuhnya, menyambung nyawanya. Tapi nyawa kita, Tuhanlah yang punya. Dia bisa cabut kita kapan saja. Maka seharusnya kita mencari Tuhan. Tentu saja boleh mencari dokter. Tapi kita mencari Tuhan. Tarik nafas pelan-pelan, teman-teman tarik nafas. Dengan keyakinan penuh bahwa nafas ini Tuhan yang punya. Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami bawa hati kami kepada Tuhan. Bahkan sejenak boleh lupakan irama lepas dan tarik. Tapi lebih pada kita berbicara dengan Tuhan. Secara pribadi masing-masing silakan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini hatiku Tuhan. Ini hatiku dan Tuhan tahu isi hatiku. Sembuhkan hatiku Tuhan. Tubuhku akan kembali menjadi tanah. Tapi nyawaku akan hidup di hadapan Tuhan. Tubuhku hanya bungkus, tapi nyawaku selama-lamanya. Sembuhkan batinku, supaya batinku tidak merana karena kecewa. Bagaimana kita bisa menyembuhkan batin kita? Maka teman-teman mencabut perkataan. Kalau pernah kecewa dengan suami, kecewa dengan istri, kecewa dengan anak, kecewa dengan mertua, kecewa dengan sistem, kecewa dengan negara, kecewa dengan presiden, kecewa dengan siapapun juga. Hidup kita penuh dengan sampah kekecewaan. Yang saya takutkan, teman-teman ada kecewa dengan Tuhan. Cabut kecewa, buang kecewa, buang kecewa dari hati kita, buang. Waktu kita tarik nafas, kita menarik pengampunan. Kita menarik kasih dari Tuhan. Dan dengan kasih Tuhan itu hati kita yang penuh kekecewaan disembuhkan. Waktu kita buang nafas, kita membayangkan kita buang kekecewaan, kita buang energi yang negatif. Kita buang sampah dari hati kita. Sedikit berbagi ilmu dalam bahasa Yunani, Raja Lalat itu disebutnya Beelzebul. Beelzebul itu adalah sebutan untuk Raja Lalat. Dan namanya lalat itu suka sekali dengan bau amis, bau busuk. Tapi Beelzebul juga menjadi nama untuk komandan dari roh-roh jahat atau setan.
maka roh jahat pun sangat tertarik dengan hati yang bau busuk. Kan itu kita buang kebusukan dari hati supaya roh jahat tidak betah dalam hidup kita, di hati kita. Yang ada adalah Tuhan di hati kita. Kita mengalami Tuhan. Tuhan yang memulihkan hati kita. Dan dalam teori Dr. Klinghart, ketika orang mengalami Tuhan, orang percaya Tuhan, orang punya keyakinan Tuhan ada dalam hidupnya, itu akan menjadi energi dan kekuatan untuk kesembuhan yang melampaui akal. Dan itulah yang disebut dengan miracle atau mujizat. Tarik nafas pelan-pelan, nikmati nafas itu mengalir dari hidung ke seluruh tubuh. Dan buang nafas pelan-pelan dengan keyakinan membuang segala hal yang negatif, energi negatif, perkataan negatif. Yang tersisa adalah hati yang tenang di hadapan Tuhan. Dan seperti Raja Daud berkata, hai jiwaku, tenanglah hai jiwaku. Hati yang tenang di hadapan Tuhan akan membawa kesembuhan. Hormon-hormon kembali seimbang. Sistem imun kembali bekerja. Natural killer cell aktif kembali untuk membunuh dan menghancurkan sel-sel kanker, sel-sel error dalam tubuh kita. Kesegaran mengalir karena ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Yang lain mengatakan karena ada energi yang mengalir dalam tubuh kita. Yang lain berkata karena darah mengalir lancar seiring dengan oksigen yang menjadi lancar dalam pembuluh darah setiap kali berlatih olah nafas. Tapi saya akan membawa kali ini olah nafas pada sebuah keyakinan dan pengalaman. Pengalaman bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan hidup. Teman-teman ambil nafas pelan-pelan dan lepaskan pelan-pelan. Nikmati keberduaan dengan Tuhan. Saya akan pakai 4 menit terakhir untuk mengganti lagu seperti yang selalu saya ajak sekarang berkali-kali dalam hari-hari terakhir ini. Bahwa Tuhan itu penyembuh. Tetap ambil nafas pelan-pelan. Tarik 8 detik, buang 8 detik. Dalam keheningan, tutup mata. Tangan terbuka, ayo sembuh, karena dia berjumpa dengan Tuhan. Karena itu saya satu lagu yang akan terus saya putarkan, bahwa Tuhanlah penyembuh kita. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Mari angkat suaramu, katakan. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman
Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Lalu sekali lagi angkat kedua tanganmu, nyatakan. Kaulah Tuhan penyembuh. Amin. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan. Lalu sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Teman-teman melanjutkan dengan doa sesuai iman dan agamanya masing-masing. Panggil nama Tuhan sesuai dengan iman dan kepercayaan teman-teman semuanya. Karena Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Tuhan yang memulihkan hati kita, mengisi hati kita, mengganti kekecewaan dengan sukacita, mengganti duka dengan kebahagiaan. Dan kita akan bisa tertawa karena memang di hati kita adalah hati yang dipulihkan. Kita akan tertawa yang dari dalam hati meluap kebahagiaan. Karena yang menghalangi yaitu kecewa, kita udah singkirkan. Kita mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah kekecewaan. Kita buang kekecewaan, tidak ada lagi kekecewaan. Terima kasih Tuhan, kami dibawa kepada sebuah pengenalan mengenai diri kami. Dalam hal ini, sesi ini adalah hati kami. Dan kami mau bersihkan hati kami dari kekecewaan. Kami mampu karena Tuhan memberi kemampuan. Kami nggak sanggup tanpa kasih Tuhan. Kami nggak sanggup tanpa kuasa Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kami. Dan kami akan menjalani hidup kami dengan kesadaran bahwa Tuhan menyertai dan memampukan kami. Amin. Kita selesai. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan yang ada ya, baik berhubungan dengan tema ataupun tidak ya. Saya akan stop dulu.